Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Amalia. NIM saya 1901011344. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penanaman bakteri. Sebelum saya lanjut ke judul yang saya jelaskan di sini, sedikit saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Sterilisasi yaitu proses kegiatan di mana menghancurkan atau memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Hal ini biasanya dilakukan dengan pemanasan suatu benda atau penyaringan, tetapi bahan kimia atau radiasi juga dapat digunakan. Disinfeksi adalah perusakan atau penghambatan mikroba yang dapat menyebabkan penyakit atau masalah lain, misalnya seperti pembusukan. Hal ini biasanya dicapai dengan menggunakan bahan kimia. Sebelum penanaman bakteri, alat-alat tersebut harus disterilisasikan agar bebas dari semua jenis mikroba atau jenis bakteri. Dan macam-macam sterilisasi. Sterilisasi ada dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu sterilisasi secara mekanik atau filtrasi, yaitu teknik sterilisasi yang menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu 0,22 mikron sampai 0,45 mikron. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan. Yang kedua ada sterilisasi secara fisik dengan pemanasan dan penyinaran. Kemudian yang ketiga ada sterilisasi secara kimia, di mana sterilisasi secara kimia memakai antiseptik kimia. Penanaman bakteri yaitu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri yang ditanam pada media. Kemudian cara untuk mengetahui cara yang penanaman bakteri dengan cara yang benar. Kemudian ada mikroorganisme. Mikroorganisme harus dibiakkan di laboratorium pada bahan nutrien yang berperan penting untuk pertumbuhan di perkembangbiakannya. Susunan bahan nutrien baik bahan alami maupun bahan sintetik atau buatan yang dipergunakan untuk pertumbuhan dan pengembangan bakteri. Kemudian lanjut persiapan proses penanaman bakteri. Kemudian ada media. Media yang mengandung mikroorganisme disebut dengan kultur. Jika kultur tersebut hanya terdiri dari satu jenis mikroorganisme, maka disebut dengan kultur murni. Proses pemindahan mikroorganisme tersebut merupakan tahap yang sangat penting dalam proses identifikasi. Pemindahan mikroorganisme dari lingkungan awal ke lingkungan yang kita inginkan harus dilakukan secara aseptik, tanpa terkontaminasi baik oleh perbuatan kalian sendiri, orang lain, lingkungan, sumber inokulasi, ataupun media tujuan inokulasi. Kemudian ada media. Media yang mengandung mikroorganisme disebut dengan kultur. Jika kultur tersebut hanya terdiri dari satu jenis mikroorganisme, maka disebut dengan kultur murni. Proses pemindahan mikroorganisme tersebut merupakan tahap yang sangat penting dalam proses identifikasi. Pemindahan mikroorganisme dari lingkungan awal ke lingkungan yang kita inginkan harus dilakukan secara aseptik, tanpa terkontaminasi baik oleh perbuatan kalian sendiri, orang lain, lingkungan, sumber inokulasi, ataupun media tujuan inokulasi. Persiapan proses penanaman mikroorganisme secara aseptik. Yang pertama, sterilisasi alat-alat yang digunakan. Sebelum menggunakan alat-alat yang akan digunakan pada proses pemindahan mikroorganisme, kalian harus mensterilkan alat-alat tersebut. Metode sterilisasi yang kalian gunakan harus sesuai dengan alat yang kalian gunakan. Misalnya, untuk sterilisasi alat terbuat dari kaca seperti tabung reaksi, maka kalian menggunakan oven sterilisasi kering. Begitu juga alat-alat lainnya. Kemudian yang kedua yaitu
Sterilisasi ruangan laboratorium. Sterilisasi ruangan laboratorium sangat penting. Salah satu persyaratan ruangan laboratorium mikrobiologi yang baik adalah memiliki aliran udara atau satu arah atau one way, yaitu udara hanya mengalir keluar ruangan saja. Proses itu dapat dibantu dengan menggunakan sistem AC sentral. Penggunaan AC subfluid tidak direkomendasikan pada ruangan laboratorium mikrobiologi karena dapat terjadi sumber kontaminasi. Selanjutnya, ruangan dapat disinari dengan menggunakan sinar UV selama 15 menit. Setelah itu, ruangan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan penelitian mikrobiologi. Kemudian ada yaitu kurangi potensi terjadinya kontaminasi. Lakukan proses pemindahan mikroorganisme menggunakan ruangan khusus dan menggunakan bantuan laminar airflow. Jangan pernah melakukan pemindahan mikroorganisme di ruangan terbuka dan terdapat aliran udara, kecuali aliran udara laminar airflow. Sebelumnya melakukan pemindahan mikroorganisme, pastikan ruangan sudah disterilkan menggunakan UV. Begitu juga dengan laminar airflow. Pastikan laminar airflow yang akan kalian gunakan sudah benar-benar bersih dan steril. Kalian bisa menyemprot beberapa bagian dalam laminar airflow menggunakan alkohol sebelum menyalakan laminar airflow. Kemudian harus tertib, karena sebelum melakukan proses pemindahan, kalian harus membuat tata laksana proses pemindahan tersebut, atau paling tidak kalian sudah memikirkan tahap-tahap yang akan kalian lakukan. Hal ini sangatlah penting karena dapat meningkatkan keefektifan waktu dan tenaga yang akan digunakan atau dibutuhkan di dalam laboratorium tersebut. Kemudian ada alat dan bahan yang akan digunakan dalam penanaman bakteri. Kemudian alat-alatnya yaitu seperti tabung reaksi, rak tabung, lampu spiritus, inkubator. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kapas lidi steril, media Na, kemudian korek api, kapas, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Kemudian ada prosedur kerja. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, siapkan bahan yang akan digunakan, kemudian buat media Na, kemudian yang ketiga dimasukkan ke dalam cawan petri dan ditutup dengan kapas. Kemudian diambil sampel yang akan diperiksa dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian dimasukkan pipet tetes yang berisi kotoran ke dalam tabung reaksi yang sebelumnya telah dipijar terlebih dahulu. Kemudian yaitu dipijar kembali mulut tabung reaksi, kemudian ditutup dengan kapasnya kembali. Kemudian yaitu diinkubasi selama 1x24 jam. Kemudian diamati pertumbuhan bakteri atau koloninya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri di media, yaitu yang pertama nutrisi. Nutrisi yaitu untuk bakteri diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsinya yang normal. Kemudian ada media. Media yaitu berfungsi untuk menumbuhkan bakteri, isolasi, dan memperbanyak jumlahnya. Kemudian yaitu ada kondisi fisik di mana suhu, oksigen, pH, lingkungan pertumbuhan bakteri akan berpengaruh. Jika suhu atau oksigen, pH, dan lingkungannya tidak sesuai. Dan kemudian di mana tanda-tanda bakteri yang ditanam tumbuh pada media tersebut. Tumbuh pada media seperti media padat, tanda-tandanya yaitu memiliki jumlah gumlam bulat seperti jamur, dan ada yang seperti akar. Kemudian pada media cair itu dengan tanda airnya akan mengeruh dan gumpalan seperti jamur mengapung. Kemudian mengapung di atas permukaan air tersebut. Hasil dan percobaan yang kami lakukan pada saat itu yaitu seperti media padat atau nutrien agar. Hasilnya yaitu hasil pengamatannya yaitu jenis kotoran kami ambil dari keran air dan daki. Kemudian pengamatannya tumbuh gumpalan, kemudian dan pada daki terdapat bintik-bintik
pada media tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.